teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya Heria, mahasiswa Politeknik Singkut Cerang, Prodi Manajemen Informatika. Di video kali ini, saya buat khusus untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hasil resume materi Bahasa Indonesia. Dan materi yang akan saya sampaikan diantaranya. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan, pikiran, pengalaman ke dalam lambang-lambang tulisan. Perwujudan gagasan penulis disampaikan dengan bahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas, menggambarkan sesuatu buah pikiran secara dalam untuk pembaca. Lalu apa aja sih manfaat menulis? Manfaat menulis diantaranya yaitu mengenali potensi diri, melatih mengembangkan berbagai gagasan, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Nah, dengan menulis, kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan karena sebenarnya menganalisis. Dan manfaat yang lebih penting dalam menulis yaitu mendorong diri untuk terus belajar secara aktif. Materi yang selanjutnya yaitu keterampilan membaca di perguruan tinggi. Definisi membaca yaitu kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Kegiatan membaca yaitu meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan membaca dalam hati yaitu kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud penulis dalam media tertulis. Terdapat dua strategi dalam membaca. Strategi yang pertama yaitu teknik membaca. Pada dasarnya, membaca bertujuan untuk mendapatkan informasi. Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan lebih dahulu. Informasi yang dibutuhkan disebut informasi fokus. Jadi, informasi fokus adalah informasi terpenting atau hal-hal yang terdapat dalam teks bacaan. Strategi yang kedua dalam membaca yaitu fleksibilitas membaca. Pembaca yang fleksibel adalah pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Nah, dengan demikian, orang yang mampu membaca secara fleksibel, ia akan dapat membaca secara efektif dan efisien, sehingga kemampuan membacanya pun akan lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Apa sih itu menyimak? Menyimak yaitu mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menyimak dan membaca ini sangat berhubungan erat karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaannya terletak pada jenis komunikasinya. Kegiatan menyimak terletak pada jenis komunikasi bentuk tulisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Tetapi apabila kita perhatikan tujuannya, ternyata keduanya mempunyai persamaan. Baik menyimak maupun membaca sama-sama bertujuan untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi. Apa sih tujuan menyimak? Tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Pemahaman penyimak meliputi dua aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek pemahaman pesan dan tanggapan pembicara. Dan aspek yang kedua yaitu tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Tujuan pokok menyimak ialah mendapatkan fakta, menganalisa fakta, menyimak untuk mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, dan mendapatkan hiburan, serta memperbaiki kemampuan berbicara. Terdapat 4 faktor penunjang dalam menyimak. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik, faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor pengalaman. Terdapat 2 jenis dalam menyimak. Jenis yang pertama yaitu menyimak ekstensif.
sih menyimak ekstensif? Menyimak ekstensif yaitu kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan seorang guru. Jenis menyimak yang kedua yaitu menyimak intensif. Apa sih menyimak intensif? Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif diantaranya yaitu menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi, pemikiran, dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasarnya memahami bahasa formal, dan menyimak intensif memerlukan produksi materi yang maksimal. Materi yang terakhir yaitu keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Berbicara merupakan komunikasi verbal secara lisan dan langsung antara penutur dan mitra tutur yang bisa dengan menggunakan media komunikasi audio atau audio visual agar gagasan itu dapat dipahami. Berbicara bukan hanya sekedar menyampaikan gagasan lisan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dapat dipahami oleh pendengar. Tujuan pengajaran berbicara yaitu untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi atau komunikasi secara berhasil dalam bahasa tersebut. Keberhasilan penguasaan keterampilan berbicara seseorang ditunjang oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kebahasaan dan faktor yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan sebagai keefektifan berbicara yaitu diantaranya ketepatan ucapan atau vokal, pengucapan konsonan, penempatan tekanan dan persendian, penggunaan nada atau irama, pilihan kata atau diksi, serta ketepatan ungkapan dan tata bentukan kata. Kemudian, faktor-faktor non-kebahasaan yang mendukung keterampilan berbicara yaitu diantaranya tenang atau tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, kinesik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, serta yang paling penting yaitu penguasaan topik dan kejelasan isi. Kemudian, apa aja sih aspek-aspek penting dalam kemampuan berbicara? Aspek-aspek penting dalam kemampuan berbicara meliputi yaitu kefasihan, ketepatan, dan strategi komunikasi. Oke, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. See you next video.